Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan serta nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk pada video saya pada hari ini adalah untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah Tafsir WK yang terhormat kepada Bapak Miskari LCMAhi, yang terhormat kepada kawan-kawan yang menonton pada video saya pada hari ini. Baiklah, di sini saya Sabirin dari kelas BKI 3B yang ingin menjelaskan tentang ibadah, yaitu dari dua subtema, dari pada yang pertama yaitu tentang ayat, yang kedua daripada kandungan daripada ayat tersebut. Dari bahas ini saya akan menjelaskan bahwasanya yaitu tentang ibadah. Ya. Makanya di bawahnya di sini adalah tentang ibadah. Ibadah dalam bahasa Arabnya adalah berambil dari kata ibadah, yang bermakna menyembah dan beribadah dan ketaatan. Menurut Abu Al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria dalam kitabnya bahwa kata ibadah yang terambil dari akar kata huruf ain, ba dan dal memiliki dua makna dasar yang bertolak belakangan. Yang pertama makna kerendahan dan kelemahan, lembutan, dan yang kedua bermakna kekuatan dan kekokohan. Untuk makna pertama melahirkan kata hamba, dan untuk makna yang kedua digambarkan sebagai anak panah yang lebar dan pendek. Menurut Abu Ala Al-Maududi, seperti yang dikutip oleh Yusuf Al-Khardawi, bahwa makna awal dari kata ibadah adalah tunduk dan patuh, yakni seseorang budak tunduk dan patuh kepada seseorang majikan yang menguasai kebenaran, karena seseorang budak yang berada pada posisi yang lemah senantiasa melaksanakan perintah majikan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan demi mendapatkan imbalan seperti kasih sayang dan keselamatan. Selanjutnya kata disandarkan kepada Allah yang bermakna menyembah. Hal ini berarti seseorang yang menjadikan dirinya sebagai abdun atau abdi sesuatu, misalnya abdi negara, maka ia harus menyadari bahwa dirinya adalah memiliki negara. Kemanapun ia diarahkan, ia harus taat dan patuh karena ia adalah milikinya. Ia adalah alat sebagai hal yang anak panah. Dengan demikian, ibadah kepada Allah adalah tunduk dan patuh dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Disebutkan dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 36 disebutkan itu wa'budullah wa la tusriqu bihi say'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhi qurban wal yatama wal masakin wal jari dzil qurban wal jaril junubi wal sahibi bil jannabi wal abnil asabili wa malaqat aymanukum innallaha latahibu man kana mu'talan fakhuran. Dan sembahlah Allah dan janganlah persekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.
tetangga dekat dan tetangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Menurut Quraisy Shihab bahwa perintah beribadah dalam ayat ini tidak saja ibadah ritual ataupun ibadah mahdah, yakni ibadah yang cara, kadar, dan waktu ditetapkan oleh Allah ataupun Rasulnya seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, tetapi mencakup segala macam aktivitas yang hendaklah dilakukan demi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah dalam ayat adalah berwujudan dari perintah Allah sebagai dikemukakan dalam ayat lain yang di Quran surah An-Naml ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Berdasarkan dari ayat ini yang di atas, ibadah sebagai implementasi sebuah perintah Al-Quran tidak hanya menggunakan kata ibadah, tetapi juga memakai kata nusuk untuk makna ibadah. Nah, yaitu ibadah dalam Al-Quran maknanya kata-kata yang dapat dijumpai dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada makna ibadah adalah ibadat dan nusuk. Kata ibadat bersendiri dapat ditemukan dalam Al-Quran berulang 274 kali dengan berbagai bentuk. Kata ini mengandung berbagai makna dalam pesan yang ingin disampaikan. Dalam ayat khususnya, kata ibadah dalam bentuk fi'il, kata kerja yang berulang 123 kali, yaitu 5 kali yang merujuk kepada kata kerja lampau. 81 kali menunjukkan kata kerja yang sedang berlangsung dan 37 kali menunjukkan kepada kata kerja perintah amar. Dan juga beberapa ayat berikutnya yang menunjukkan kepada perintah beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain Quran surah Maryam, Rabbus samawati wal ardi. Itu ayat tentang ibadah, yaitu Quran surah Maryam. Tuhan yang menguasai di langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan teguhlah hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Quran surah Maryam ayat 65. Perintah beribadah adalah beribadah kepada Allah karena Dialah satu-satunya sebagai zat pencipta alam semesta sekaligus sebagai pengatur dan pemelihara. Hal ini dapat difahami dari makna Rabbas samawati wal arda wa ma baini. Menurut Al-Khib Al-Ashhani bahwa kata Rabb makna asal adalah tarbiyah, yakni Dialah yang menciptakan sesuatu tahap demi tahap sampai pada puncak kesempurnaan. Sedangkan dari Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat dimaksudkan yaitu karena Allah sebagai pencipta, pengatur, dan pemelihara dalam seisinya, maka wajib makhluk yang mengabdi dan menyembahnya. Perintah dalam ayat tersebut tidak hanya perintah beribadah saja, tetapi juga perintah untuk tabah dan taat melaksanakannya. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah dari ayat tersebut dalam pengertian umum pelaksanaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, namun ia harus dilaksanakan secara terus-menerus, konsisten sepanjang hidup. Adapun ayat-ayat memerintahkan untuk menyembah Allah sampai datangnya ajal dapat dilihat dalam Quran surah Al-Hijr ayat ke-50 ayat ke-99. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Nah, Syekh Hasanin Muhammad Mahluf mengungkapkan bahwa kata al-yakin dalam ayat tersebut bermakna kematian karena diyakini akan terjadinya. Itulah sebabnya dalam ayat lain dikemukakan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia adalah semata-mata untuk menyembah Allah. Nah, hal itu dapat dilihat di dalam Quran Al-Zariyat ayat ke-56
Dan aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dalam ayat ini ungkapan ibadah tertulis sebagai fi'il mudhari yang dibumbui dengan huruf lam ta'lil, yakni lil ya'buduni, yang berarti bahwa tujuan penciptaan jin manusia adalah semata-mata untuk menyembah Allah. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari ayat-ayat yang telah saya sampaikan dan juga kandungan ayat yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun keliruan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.